Selamat sore, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan persekutuan Komisi Wanita Ester pada sore hari ini bersama-sama kita akan merenungkan satu tema, Be Happy. Mari bersama-sama sebelum kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini, kita boleh merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami pulih kembali bersama-sama, diingatkan, diteguhkan melalui sabda Tuhan. Kami bersyukur karena kami boleh hidup semakin hari, semakin dekat dengan Tuhan. Hidup kami semakin dikuatkan oleh firman Tuhan. Kami mau menyerahkan perenungan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Firman Tuhan berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin seringkali kita mendengarkan satu ungkapan, I just want to be happy. Ini adalah menjadi keinginan dari banyak orang. Kita ingin hidup bahagia di dunia ini, yang katakanlah hanya satu kali kita nikmati. Siapa yang tidak ingin hidup bahagia? Bahagia di dunia dan akhirat. Itu yang sering terucap dari banyak orang. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan happiness? Bagaimana kita bisa mendapatkan kebahagiaan? Apa sih yang dimaksud dengan bahagia itu? Secara singkat, bahagia itu adalah rasa senang dan tentram yang muncul dari dalam diri seseorang, muncul dalam hati kita. Semua orang, saya percaya, pasti punya cara untuk bahagia. Mereka punya tip tersendiri untuk mendapatkan kebahagiaan. Ada yang bahagia mungkin dengan cara menghabiskan secangkir kopi di pagi hari. Ada juga yang mungkin dia akan merasa bahagia kalau misalnya dia melewatkan waktu bersama-sama dengan orang yang dikasihinya, bersama-sama dengan keluarganya. Apapun itu caranya, itulah cara mereka mendapatkan kebahagiaan. Bahagia itu pada dasarnya sederhana. Artinya apa? Kita selalu menghargai apapun yang telah kita raih, meski itu sesuatu yang kecil. Bahagia itu sederhana. Bersyukur dengan apa yang kita miliki, bukan apa yang dimiliki oleh orang lain. Bahagia pada dasarnya adalah perasaan senang yang ada di dalam diri kita, karena kita bisa menikmati apa yang kita miliki. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahagia menjadi impian setiap kita. Tetapi apa kata firman Tuhan tentang bahagia itu? Pemazmur memberikan dua gambaran kepada kita tentang kunci kebahagiaan yang sejati. Gambaran yang pertama adalah tentang jalan yang ditempuh, dan gambaran yang kedua adalah analogi hubungan dengan jalan yang ditempuh itu. Menurut pemazmur, ukuran kebahagiaan yang sejati terletak pada jalan yang ditempuh oleh setiap orang, bukan apa yang dia miliki. Disebutkan bahwa orang yang berbahagia adalah mereka yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang seperti apa yang dimaksudkan dengan orang fasik? Orang fasik dapat dikatakan orang yang tidak tetap pendiriannya.
Mereka tidak mempunyai tujuan tertentu di dalam hidupnya. Mereka berjalan tanpa aturan yang pasti, dan hidup mereka hanya dikuasai oleh hawa nafsu, dan mereka menyerah pada setiap godaan. Orang berdosa adalah orang yang memiliki satu tekad untuk berbuat dosa dan yang menjadikannya sebagai pekerjaan mereka. Pencemooh adalah orang yang dikatakan membuka mulutnya untuk melawan Tuhan. Keberadaan orang fasik, orang berdosa maupun pencemooh itu tentu saja bukan gambaran tentang orang yang benar. Ini jelas gambaran orang yang memberontak kepada Tuhan. Gambaran ini tentu saja berbalik dengan gambaran orang yang benar yang dikatakan kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kalau dikatakan bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang tidak berjalan, tidak berdiri, tidak duduk, hal itu menunjukkan bahwa orang yang berbahagia ini adalah orang yang benar, ini adalah orang yang tidak bergaul dengan orang fasik, orang berdosa. Supaya apa? Supaya hidup orang benar ini tidak terpengaruh. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua hidup dan bergaul di dalam satu kehidupan sosial yang sangat kompleks. Komunitas di mana kita berada akan mempengaruhi pola pikir kita, cara pikir kita, dan gaya hidup kita. Komunitas yang sehat tentunya akan mendukung perkembangan karakter kita menjadi positif, menjadi lebih baik. Support system yang baik dan positif akan mendorong seseorang untuk terus bertumbuh menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Tetapi sebaliknya, komunitas yang tidak sehat berpotensi untuk membentuk karakter kita menjadi negatif. Komunitas yang tidak sehat berpotensi untuk membuat hidup kita salah arah. Karena itu pemazmur mengingatkan supaya kita tidak mengikuti jalan hidup orang fasik, orang berdosa, orang yang suka memberontak kepada Tuhan. Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di kota Korintus menuliskan di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 demikian. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Apa artinya? Jika kita salah bergaul dengan orang-orang yang tidak memiliki karakter yang baik, maka karakter kita yang awalnya baik juga akan menjadi rusak. Pilihan itu ada di tangan kita. Apakah kita memilih berjalan di dalam jalan orang yang benar atau di dalam jalan orang fasik? Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan menyatakan kepada kita bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang tidak berjalan, yang tidak bergaul dengan orang fasik. Orang bisa dikatakan berbahagia jika hidupnya adalah hidup di dalam kebenaran Tuhan, hidup di dalam jalan Tuhan. Orang mungkin bisa diberkati Tuhan dengan begitu luar biasa. Mereka orang terkenal, tetapi hidup mereka bisa dikatakan berbahagia jika mereka tetap di dalam jalan Tuhan. Kita dapat menemukan banyak contoh tentang orang-orang yang memiliki segalanya, tetapi hidup mereka jauh dari Tuhan. Dan pada akhirnya mereka tidak akan bisa menikmati kebahagiaan itu. Kalau kita mengingat tentang seorang artis terkenal, ketenarannya tidak menjamin kebahagiaan di dalam hidupnya. Dia mati dengan cara bunuh diri. Seorang Hitler, seorang yang terkenal sekaligus juga kejam, dia mati dengan cara yang sama, mati dengan cara bunuh diri. Ada banyak contoh yang lain, orang kaya, orang terkenal, namun kehidupan mereka kosong. Pada akhirnya mereka memilih mati dengan cara bunuh diri. Apa artinya itu? Artinya bahwa meskipun hidup mereka terkenal, mereka memiliki banyak harta, tetapi hidup mereka tidak bahagia. Saudara terkasih dalam Tuhan
Yesus Kristus. Firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang pertama mengingatkan kepada setiap kita, rahasia hidup bahagia, the key to get happiness, adalah hidup di dalam jalan Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu akan membentuk pola pikir kita, akan membentuk sikap kita, akan mendorong setiap tindakan yang kita lakukan. Jadilah orang yang berbahagia dan berhasil dengan tidak salah bergaul dan menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita mendasari langkah kita sesuai dengan firman Tuhan. Kehidupan yang berbahagia dan berhasil adalah kehidupan yang berpusat atau berakar pada firman Tuhan. Karena Tuhan itu akan memberkati mereka yang mengandalkan dan menaruh harapan hanya kepadanya. Biarlah perenungan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini menguatkan setiap kita. Berbahagialah setiap kita yang hidup di dalam ketetapan Tuhan, yang hidup menurut jalan Tuhan.